seketika menjadi debu. Bayangkan betapa frustasinya pengguna jika mereka harus login ulang setiap kali membuka aplikasi, atau jika keranjang belanja mereka kosong kembali setelah aplikasi crash. Untuk mencegah amukan masa pengguna, kita membutuhkan fitur versi tense atau ketahanan data yang mirip dengan fitur save game di video game. Kita perlu menyalin data penting dari RAM ke hard disk atau penyimpanan permanen agar bisa dipanggil kembali nanti. Zastane memiliki middleware bawaan bernama Persist yang membuat proses ini menjadi sangat ajaib dan otomatis. Kamu cukup membungkus konfigurasi storemu dengan fungsi Persist dan memberinya nama unik, misalnya auStorage. Setelah itu, setiap kali kamu mengubah state atau misalnya set user, Zastane akan secara otomatis menyimpan salinan data tersebut ke penyimpanan lokal HP. Dan yang lebih keren lagi, saat aplikasi pertama kali dibuka atau boot up, Zastane akan melakukan proses hydration. Ia membaca data dari penyimpanan lokal dan menyuntikkannya kembali ke dalam state RAM. Pengguna akan melihat nama mereka sudah terisi dan status login mereka masih aktif, seolah-olah aplikasi tidak pernah ditutup. Secara teknis, di RX Native, kita perlu memiliki media penyimpanan. Pilihan standar lama adalah Async Storage yang bersifat asinkron dan cukup lambat untuk data besar. Namun, standar industri modern saat ini adalah MMKV. MMKV adalah penyimpanan key value yang dikembangkan oleh WeChat, ditulis dalam C++ dan diklaim berkali-kali lipat lebih cepat dari Async Storage. MMKV sangat cepat karena ia memetakan memori secara langsung atau memory mapping, sehingga proses baca tulis secara instan dan sinkron. Mengintegrasikan Zastane dengan MMKV memberikan pengalaman persistensi yang seamless. Tidak ada jeda loading saat aplikasi membaca data sesi pengguna. Namun, ada aturan penting dalam persistensi, jangan simpan semuanya. Tidak semua data di store perlu disimpan selamanya. Status seperti is loading, error message, atau is modal open adalah status sementara yang sebaiknya di-reset setiap kali aplikasi dibuka. Menyimpan status error permanen bisa membuat aplikasi terjebak dalam kondisi error selamanya atau zombie states. Middleware Persist Zastane menyediakan opsi partialist yang memungkinkan kita memiliki properti mana saja yang ingin disimpan atau whitelist dan mana yang dibuang blacklist. Gunakan fitur ini untuk hanya menyimpan data esensial seperti token autentikasi, pengaturan tema, dan data keranjang belanja. Isu keamanan juga harus diperhatikan. Data yang disimpan di MMKV atau Async Storage pada dasarnya tidak terenkripsi secara default atau kecuali di konfigurasi khusus. Jangan pernah menyimpan data sensitif seperti password mentah atau nomor kartu kredit di sana. Untuk data super sensitif, gunakan Secure Store atau Expo atau Keychain yang menyediakan enkripsi level sistem operasi. Namun, Secure Store biasanya lebih lambat, jadi jangan gunakan untuk menyimpan cache data JSON yang besar. Pilihlah wadah penyimpanan yang tepat sesuai dengan tingkat sensitivitas datanya. Dengan menerapkan strategi persistensi yang benar, kita menciptakan ilusi kontinuitas. Pengguna merasa aplikasinya pintar dan ingat dengan preferensi mereka. Ini adalah faktor UX yang sangat vital untuk retensi pengguna. Aplikasi yang selalu kembali ke nol setiap kali dibuka terasa seperti aplikasi yang rusak atau belum selesai. Persistensi mengubah aplikasi dari sekadar alat sekali pakai menjadi asisten pribadi yang mengenal penggunanya. 6. Integrasi keislaman The Central Truth. Dalam bab 10, kita belajar bahwa menyebarkan data secara acak ke berbagai komponen atau local state bisa menyebabkan kekacauan. Kita membutuhkan single source of truth atau satu sumber kebenaran atau global store agar data konsisten. Kita juga belajar menghindari perantara yang tidak perlu atau prop drilling. Konsep arsitektur ini memiliki resonansi teologis yang kuat. 1. Single source of truth dan konsep tauhid.
Prinsip utama Global State Management adalah memusatkan kebenaran data di satu tempat atau store. Jika ada konflik antara data di komponen A dan komponen B, kita merujuk kembali ke store. Tidak boleh ada dua matahari kembar dalam aplikasi. Ini adalah metafora digital dari konsep tauhid. Bagi seorang muslim, hanya ada satu sumber kebenaran mutlak, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan firman-Nya atau Al-Quran, yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Jika setiap manusia membuat standar kebenarannya sendiri-sendiri atau local state yang tidak tersinkronisasi, dunia akan kacau atau bagi. Persatuan umat dan keteraturan hidup hanya bisa dicapai jika kita semua merujuk pada source of truth yang sama. 2. Menghapus prop drilling dan hubungan langsung atau habluminallah. Masalah prop drilling terjadi ketika kita harus melewati banyak perantara atau grandparent ke parent ke kids hanya untuk mendapatkan data. Solusi global state atau seperti Zastan atau konteks memungkinkan komponen paling bawah untuk mengakses data langsung dari pusat. Dalam Islam, ini mirip dengan konsep tidak adanya perantara atau kependetaan. Dalam hubungan hamba dengan Tuhannya, kita tidak perlu menitipkan doa lewat perantara manusia lain. Kita memiliki akses langsung atau direct access untuk meminta kepada Allah, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Zastan menghilangkan birokrasi proof. Islam menghilangkan birokrasi spiritual. Setiap muslim di level manapun dia berada, seperti komponen nested terdalam, memiliki hak akses langsung ke store rahmat Allah kapan saja dia butuhkan. 3. Selektor dan meninggalkan hal yang tidak berguna atau lauk. Teknik selektor mengajarkan kita efisiensi, ambil hanya data yang kamu butuhkan dan abaikan sisanya. Jika store berubah pada bagian yang tidak kita pedulikan, komponen kita tidak boleh ikut bereaksi atau re-render. Jangan buang energi untuk hal yang tidak relevan. Ini sangat selaras dengan hadis Nabi tentang tanda kebaikan Islam seseorang. Di antara kebaikan Islam, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Seorang muslim yang menggunakan selektor dalam hidupnya akan tenang. Ia tidak akan re-render seperti emosi, stres, atau sibuk menanggapi gosip artis atau perdebatan politik yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ia memfilter informasi, hanya mengambil yang bermanfaat untuk akhiratnya, dan mengabaikan noise yang hanya membebani CPU hatinya. 7. Rangkuman. Berikut adalah rangkuman esensial dari bab 10 Global State Management Beyond Proof Drilling yang membahas cara mengelola data aplikasi skala besar agar tidak semrawut. 1. The Proof Drilling Problem atau barisan ember. Masalah klasik saat data harus dioper melewati banyak lapisan komponen perantara yang tidak membutuhkannya. Poin pertama, ketergantungan palsu, yaitu membuat kode sulit diubah atau refactor karena komponen saling terikat erat. Poin kedua, solusi, yaitu butuh teleportasi data atau global store agar komponen di ujung bawah bisa mengambil data langsung dari pusat tanpa merepotkan perantara. Berikut adalah rangkuman esensial dari bab 10, yaitu Global State Management Beyond Proof Drilling yang membahas cara mengelola data aplikasi skala besar agar tidak semrawut. 1. The Proof Drilling Problem atau barisan ember. Masalah klasik saat data harus dioper melewati banyak lapisan komponen perantara yang tidak membutuhkannya. Poin pertama, ketergantungan palsu, yaitu membuat kode sulit diubah atau refactor karena komponen saling terikat erat. Poin kedua, solusi, yaitu butuh teleportasi data atau global store agar komponen di ujung bawah bisa mengambil data langsung dari pusat tanpa merepotkan perantara. 2. Rich Context API atau sistem pengeras suara, solusi bawaan RIX untuk data global. Poin pertama, provider dan consumer, yaitu mirip pengumuman sekolah, satu sumber suara didengar semua orang. Poin kedua, best as case, yaitu ideal untuk data yang jarang berubah seperti tema atau Dart
atau like atau autentikasi user. Poin ketiga, kelemahan yaitu kurang efisien untuk data yang sering berubah cepat karena bisa memicu re-render massal pada seluruh aplikasi. Poin ketiga, Just-State Architecture atau si anak keren, manajer state modern yang menggeser dominasi Redux. Poin pertama, minimalis, yaitu tanpa boilerplate rumit seperti action, redox,